Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada tutorial online sesi kelima mata kuliah metode penelitian hukum. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan judul dan latar belakang masalah. Yang pertama, penentuan judul. Apabila seorang peneliti merencanakan untuk mengadakan suatu penelitian, yang pertama kali yang harus dipikirkan adalah terkait dengan masalah hukum yang akan ditelitinya atau isu hukumnya apa. Akan tetapi di atas kertas, peneliti tadi akan selalu mulai dengan judul penelitian. Perumusan suatu judul penelitian sedikit banyaknya itu tergantung pada berhasil tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah hukum yang ingin ditelitinya. Yang ketiga, kalau hendak merumuskan suatu judul penelitian yang secara relatif itu dapat dianggap memenuhi syarat, maka sebaiknya judul tersebut dapat menggambarkan secara sederhana masalah hukum yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian itu merupakan suatu refleksi daripada masalah hukum yang akan diteliti. Jadi, isu hukum itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam saudara memulai penelitian. Apa sih persoalan di dalam pembuatan judul? Biasanya persoalan di dalam pembuatan judul itu, pertama, redaksi penelitian tidak jelas dipahami. Kemudian, cakupan judul itu terlalu luas dan umum, sehingga sulit untuk memulai penelitian. Judul tidak mengesankan problematika yang dikandung dan penting untuk diteliti. Ini juga menjadi persoalan. Dan yang keempat, substansi judul itu tidak tercermin dalam rumusan masalah. Itu persoalan dalam pembuatan judul juga. Bagaimana kriteria judul penelitian? Kriteria judul penelitian itu harus menunjukkan dengan tepat masalah hukum yang diteliti. Kemudian singkat, tidak lebih dari 20 kata, jelas, dan tidak memberi ruang bagi penafsiran yang bermacam-macam. Kriteria yang ketiga, bahasa yang dipergunakan itu harus bahasa ilmiah, yaitu mengandung pengertian-pengertian hukum maupun konsep-konsep hukum. Selanjutnya, persyaratan judul penelitian. Judul itu harus sesuai dengan minat saudara. Judul juga harus dapat dilaksanakan oleh saudara, harus tersedia faktor pendukungnya, dan judul harus bermanfaat. Penelitian bukan merupakan ulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat juga dari sisi praktek. Setelah menentukan judul, kemudian menentukan yang kedua itu latar belakang masalah. Pada dasarnya isi latar belakang adalah membangun argumentasi mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Dari segi akademik mungkin akan melahirkan teori baru atau membatalkan teori lama. Dari kepentingan yang lebih pragmatik akan dapat memecahkan masalah atau menjadi problem solving yang sedang dihadapi masyarakat. Latar belakang masalah itu sumber argumentasi mengapa sih penelitian itu penting dilakukan. Jadi hasil penelitian orang lain, data-data statistik, hasil bacaan jurnal penelitian, studi pustaka, pengamatan yang menceritakan terjadinya kesenjangan antara yang seharusnya atau dasolen dengan fakta-fakta sosial yang ada atau dasen. Di dalam latar belakang masalah juga, masalah itu harus disusun dengan pola piramida terbalik.
harus dimulai dari uraian yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang spesifik. Nah, persoalan-persoalan dalam penyusunan latar belakang yang sering terjadi, pertama, pemaparannya itu tidak fokus pada pokok masalah, tapi bersifat secara umum ya, tidak berpokok kepada masalah, kesana kemari, lalu masuk ke masalah dan fokus penelitian. Ini yang sering terjadi. Yang kedua, tidak disertai dengan data-data pendahuluan yang mendukung kepada pentingnya masalah untuk diteliti. Yang ketiga, tidak mengelaborasi literatur atau hasil penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh para peneliti-peneliti sejenis. Apa saja bahasan dalam latar belakang? Bahasan di dalam latar belakang itu yang pertama, memuat identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Yang kedua, harus ada uraian adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Yang ketiga, alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa penelitian ingin menelaah masalah hukum yang dipilihnya secara mendalam. Yang keempat, hal-hal yang diketahui atau belum diketahui mengenai masalah hukum yang akan diteliti. Itu harus mencakup bahasan dalam latar belakang. Yang kelima, pentingnya penelitian tersebut baik secara teoretik dan atau secara praktis seharusnya dikemukakan teori-teori tentang masalah yang akan diteliti. Dan yang keenam, penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan hukum. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa aktif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.